Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fraza Ekram Dani, NPM 7212133307 dari kelas Manajemen SDM 2021D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah merupakan sebuah proses analisis dan penetapan kebutuhan tenaga kerja untuk setiap jenis dan level pekerjaan agar tersedia secara tepat, baik jangka pendek maupun panjang. Nah, tujuan mempertemukan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pegawai pada suatu organisasi dan perusahaan, baik secara kualitas maupun kuantitas untuk suatu periode waktu tertentu dalam upaya menghindari krisis kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Manfaat. Yang pertama, membantu proses penempatan pegawai menjadi lebih tepat pada kemampuannya sehingga perusahaan dapat menjalankan kemampuannya dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, bisa mengenali pegawai dengan baik. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja melalui analisis pekerjaan atau bisa disebut juga jobs analysis. Yang ketiga, menentukan perakiraan, forecasting, kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, menetapkan sumber pasukan tenaga kerja. Yang kelima, menentukan kapan waktu pelaksanaan rekrutmen dengan cara apa, dan lain-lain. Yang keenam, pelatihan atau bisa disebut juga training. Yang ketujuh, membuat estimasi atau perkiraan dana. Yang kedelapan, evaluasi yang berfungsi untuk memastikan apakah tujuan perencanaan telah ditentukan dengan baik sesuai harapan atau belum. Tantangan dalam perencanaan SDM. Yang pertama, mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang kedua, menanggulangi perubahan lingkungan. Yang ketiga, pemanfaatan SDM yang belum optimal. Yang keempat, konflik internal organisasi. Yang kelima, tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Yang keenam, tenaga kerja kurang terampil atau terdidik. Yang ketujuh, kondisi persaingan yang semakin tajam. Nah, teknik-teknik perencanaan SDM adalah yang pertama, yaitu ekstrapolasi. Perubahan di masa lalu sebagai bahan untuk meramalkan yang akan mendatang. Kedua, indeksasi. Memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang ketiga, analisis statistikal. Memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan SDM. Yang keempat, analisis anggaran. Memberikan gambaran tentang kebutuhan organisasi di bidang ketenaga kerjaan. Yang kelima, analisis kegiatan baru. Memperhitungkan kebutuhan SDM dengan memperhitungkan perkiraan organisasi dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Yang keenam, rancangan berbasis komputer. Model perencanaan SDM. Yang pertama, model Mason-Haire. Memperkirakan kebutuhan SDM berdasarkan struktur organisasi. Yang kedua, model Andrew E. Sikula. Yang ketiga, model USAF. Yang keempat, model socio-economic battle. Yang kelima, model perencanaan SDM R. Wayne Mondoy dan Robert M. Noy. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mau minta maaf. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.